Undangan disilakan duduk kembali. Launching integrasi layanan primer untuk tingkat Kabupaten Mamasa. Jadi pelaksanaan kegiatan ini adalah launching untuk seluruh puskesmas, 18 puskesmas yang ada di Kabupaten Mamasa beserta Pustu dan Posyandu yang akan melaksanakan program integrasi layanan primer. Bapak Ibu yang saya hormati, integrasi layanan primer merupakan upaya pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup. Jadi mulai dari janin sampai usia lansia atau usia dewasa itu dilayani dalam program integrasi layanan primer ini. Program ini dilaksanakan di puskesmas sampai ke Pustu dan Posyandu yang ada di wilayah kerja pemerintah atau wilayah kerja puskesmas. Dalam pelaksanaan integrasi layanan primer itu dibagi menjadi 5 klaster. Ada yang pertama itu klaster manajemen, yang kedua klaster ibu dan anak, ketiga klaster usia dewasa dan lansia, 4 klaster penanggulangan penyakit menular, dan 5 lintas klaster. Jadi Bapak Ibu jika berkunjung ke puskesmas nanti tidak akan melihat lagi ada poli umum atau poli apa, tetapi yang ada itu adalah klaster 1 sampai klaster 5. Nanti kita akan melihat setelah kegiatan seremonial ini, kita akan melakukan telusur di dalam ruangan puskesmas dan juga akan melakukan telusur di Pustu yang ada di Desa Buntu Buda. Sebentar, kita akan melihat bagaimana pelaksanaan program integrasi layanan primer di puskesmas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, nama kegiatan launching integrasi layanan primer tingkat Kabupaten Mamasa. Dasar pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07 Menkes garing 2015 tahun 2023 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer. Untuk pelaksanaan Jumat 6 Desember 2024 di Puskesmas Mamasa. Peserta adalah PJ Bupati Mamasa beserta Forkopimda, Kepala OPD terkait, Kepala Dinas Provinsi Kesehatan Sulawesi Barat,
camat, kepala desa, lurah, kepala puskesmas beserta staf, dan seluruh kepala bidang dan tim ILP Dinas Kabupaten Mamasa. Anggaran yang dipakai dalam kegiatan ini adalah bersumber dari dana DAK non fisik Dinas Kesehatan tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak PJ Bupati Mamasa, Dr. Muhammad Said MAG, yang selalu memberikan respon, arahan, dan bimbingan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Juga kepada Bapak Sekretaris Daerah, meskipun beliau tidak hadir pada saat ini, yang selalu juga memberi arahan, tuntunan kepada kami, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, yang tidak henti-hentinya memberi kami solusi dan arahan dalam proses persiapan pelaksanaan launching integrasi layanan primer pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, tim ILP Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, yang sejak kami melaksanakan kaji tiru beberapa waktu yang lalu di Maros, teman-teman langsung bergerak turun ke puskesmas untuk melakukan bimbingan kepada teman-teman puskesmas, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Meskipun pendampingannya dilakukan secara sukarela, izin Bupati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kepala puskesmas, 18 puskesmas yang semuanya hadir pada saat ini, Pak. Semua hadir 18 puskesmas, teman-teman di puskesmas ini yang sungguh luar biasa. Karena program ILP ini berfokus di puskesmas, Posto dan Posyandu. Teman-teman ini sudah bekerja sangat keras tanpa mengenal jerih lelah. Mereka melakukan melaksanakan kegiatan di puskesmas masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua hadirin undangan yang hadir, yang boleh hadir menghadiri kegiatan kami pada saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Mamasa, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Mamasa, yang mewakili Dandim, yang mewakili Kejaksaan, Pengadilan, dan yang mewakili DPRD Mamasa, kepala-kepala OPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman kepala puskesmas, bapak-bapak kepala desa se-Kabupaten Mamasa, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita dalam keadaan sehat semua, dan pagi hari ini kita berkumpul menghadiri satu acara yang sangat-sangat penting dan strategis, ya, khususnya dalam bidang kesehatan, yaitu hari ini Kabupaten Mamasa melakukan launching implementasi integrasi layanan primer. Kabupaten Mamasa ini kabupaten yang keempat, Pak, melakukan launching setelah Mamuju, kemudian Pulau Limandar, Pasangkai, Mamuju Tengah, kemudian hari ini Mamasa, dan kami menunggu jadwal Kabupaten Mamuju. Saya mengapresiasi pada Bapak PJ Kabupaten Mamasa, dan saya kira memberikan semangat tentu kepada teman-teman Kabupaten Mamasa yang akhirnya juga bisa membuktikan bahwa Mamasa juga bisa berbuat, ya, seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, walaupun tentu kita semua ketahui kondisi Mamasa sekarang ini, ya, terkait dengan defisit keuangan, ya, tetapi tidak membuat kemudian Mamasa tertinggal. Ya, jadi semangat yang dimiliki Mamasa
merupakan modal utama, ya, modal yang sangat besar, yang saya kira tentu kita patut mengapresiasi itu. Ya, karena kalau sudah semangat tidak ada ya habislah kita. Ya, alhamdulillah hari ini kita menghadiri launching integrasi layanan primer. Bapak Bupati dan hadirin yang saya muliakan, ini adalah kebijakan nasional ya yang telah diinstruksikan ya oleh Kementerian Kesehatan lewat regulasi tadi Kemenkes 2015 tahun 2003, yaitu mengimplementasikan integrasi layanan primer sebagai salah satu pilar di dalam perubahan sistem kesehatan. Ya, jadi sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, ya banyak loncatan-loncatan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, yang tidak lain tujuannya tentu untuk mengakselerasi peningkatan pembangunan kita, khususnya di bidang kesehatan ini dilakukan transformasi sistem kesehatan. Jadi ada 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu pilar transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi layanan pembiayaan, transformasi layanan ketahanan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi informasi dan kesehatan. Nah, hari ini kita melakukan, khususnya kami di bidang Kesmas, ini kesehatan masyarakat, melakukan pilar yang pertama tadi, yaitu transformasi layanan primer. Iya, kenapa mesti dilakukan transformasi Bapak dan Ibu sekalian? Ya, karena terbukti bahwa sekian puluh tahun kita sudah melakukan ya berbagai macam program, tetapi sampai hari ini target-target kita, capaian-capaian kita belum pernah mencapai 100%. Ya, kita mengenal namanya standar pelayanan minimal, ada 12 indikator. Mulai dari pemeriksaan ibu bersalin, ibu nipas, bayi baru lahir, usia anak sekolah, usia produktif, lansia, kemudian penemuan kasus-kasus tuberkulosis, hipertensi, orang dengan gangguan jiwa dan HIV, sampai saat ini belum pernah 100%. Oleh karena itu maka pemerintah melakukan analisis bahwa ada yang kurang ya dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka beberapa penguatan harus kita lakukan. Apa itu? Tadi mungkin sudah disampaikan, saya ulangi kembali. Pertama, edukasi masyarakat kita. Ya, bahwa sekarang ini masyarakat kita masih perlu terus ya ditingkatkan ya edukasinya, khususnya dalam wawasan kesehatan. Ya, terbukti kita bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita masih ingat pada waktu PJ Gubernur sebelumnya, Prof. Sudan, ya, tiap minggu kita melakukan Zoom meeting, ayo ke Posyandu. Ya, terus kita sudah berupaya menghayo-hayo masyarakat kita, menyampaikan masyarakat kita supaya selalu ke Posyandu tiap bulan. Tetapi kenyataan Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang persoalan DPRS itu, kunjungan Posyandu, masih merupakan PR besar. Ya, karena kenapa? Saya kira dasarnya adalah kesadaran masyarakat kita. Ya, tidak semua masyarakat kita sudah benar-benar paham bahwa manfaat kunjungan ke Posyandu itu sangat besar pengaruhnya. Ya, karena di Posyandu lah itu kemudian dipantau bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak balita kita. Sehingga ketika terjadi masalah, maka langsung kita bisa melakukan intervensi. Begitu juga terhadap ibu hamil dan lain sebagainya. Kemudian penguatan juga di intervensi primer, yaitu imunisasi. Ya, kemarin Bapak Ibu sekalian kami Zoom meeting dengan Kementerian Kesehatan, bimbingan wilayah Provinsi Barat, kita memaparkan capaian-capaian kita. Saya melihat bahwa capaian imunisasi kita masih rendah, ya, belum mencapai target, yaitu imunisasi dasar lengkap.
Kemudian jadi juga penambahan imunisasi akan terus ditambah. Ini tantangan kita karena ya imunisasi jumlah imunisasi yang diberikan kemudian bertambah, kemudian dengan banyaknya hoax juga, sehingga ini tantangan teman-teman di kesehatan untuk terus mengedukasi masyarakat sehingga orang tua mau mengimunisasi anaknya. Kemudian intervensi sekunder yaitu deteksi dini penyakit-penyakit menular, dan kemudian yang keempat penguatan kapasitas dan kapabilitas puskesmas. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Kesehatan sekarang ini sangat fokus kepada infrastruktur di puskesmas. Ya, jadi ditargetkan seluruh puskesmas ya secara nasional itu akan dilengkapi peralatannya. Nah, apa yang kita harus lakukan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman di Dinas Kesehatan, tolong kita perbaiki data kita, yaitu aspak ya, aspak kita. Ini kita disorot Pak. Sekarang ini pemeriksa mulai menyorot kesehatan Pak, pengadaan di Kementerian Kesehatan. Pemeriksa sudah melihat sudah terlalu banyak anggaran yang diturunkan, sudah triliun-triliun anggaran yang diturunkan. Tetapi kenapa puskesmas masih mengeluh? Jadi selama ini kemana anggaran-anggaran tersebut? Ini jadi kita tolong teman-teman ke depannya betul-betul di dalam melakukan perencanaan harus benar-benar berdasarkan evidence base. Ya, jadi jangan kita misalnya mengadakan alat padahal alatnya sudah ada. Atau jangan kita mengadakan satu alat kemudian alat itu tidak digunakan, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat-sangat, saya sampaikan di sini sangat-sangat berbahaya ya. Karena ketika APH melakukan itu, ya kita bisa tentu ya akan terkena ya pasal-pasal yang terkait dengan penyelewengan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir bahwa integrasi layanan primer di puskesmas ini akan merubah wajah pelayanan kita. Akan merubah wajah pelayanan kita, di mana disampaikan tadi Pak Dinas bahwa di puskesmas nanti ada 3 fokus. Pertama, pelayanan akan berbasis siklus hidup. Jadi tadi disampaikan klaster-klaster, tidak ada lagi programatik seperti itu ya, tidak dipisah-pisahkan lagi. Ini pelayanan ibu, ini pelayanan balita, ini pelayanan penyakit menular dan lain-lain. Jadi berbasis siklus hidup ada namanya klaster ya. Jadi klaster 2 itu di dalamnya itu balita, ibu hamil, ibu nifas, usia anak sekolah. Klaster 3 itu dewasa dan lansia. Nah, kenapa harus berbasis siklus hidup Bapak dan Ibu sekalian? Karena ketika pengunjung berbasis umur itu, misalnya balita, nah langsung komprehensif pelayanannya. Jadi sudah masuk di situ gizinya, sudah masuk di situ penyakit-penyakitnya. Tidak lagi kemudian dikonsul lagi ke bidang penyakit menular, dikonsul lagi ke gizi dan lain-lain. Jadi sudah satu pelayanan yang komprehensif, yaitu di klaster 2 dan klaster 3. Jadi ini mesti disosialisasikan, mudah-mudahan sudah dilakukan. Jadi supaya pengunjung kita tidak kaget karena terjadi di tempat-tempat yang lain karena tidak tersosialisasi, masyarakat protes. Ya, bahwa apa ini? Dulu kita lebih enak dulu begini-begini karena faktor ketidaktahuan. Jadi ini saja tinggal disosialisasikan output daripada integrasi layanan primer ini Bapak sekalian. Kembali lagi tadi akan menjawab ya 12 SPM itu akan kita capai karena ini sudah terbukti. Teman-teman sudah melakukan kaji banding ke Maros ya, Maros baru, kita bisa melihat bahwa SPM-nya langsung memang ya mengalami loncatan capaian-capaian targetnya. Jadi saya kira itu juga yang kita inginkan di Mamasa. Hari ini kita launching, saya kira ini bukan cuma sekedar formalitas, sekedar rutinitas yang tidak berarti, tetapi yang kita inginkan adalah benar-benar terjadi perubahan ya secara nyata dalam pelayanan kesehatan kita sehingga benar-benar derajat kesehatan kita bisa wujudkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
sekali lagi terima kasih banyak dan mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan Kabupaten Mamasa. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi mengucapkan selamat dan tetap akan mendampingi, mensupport terhadap apa yang maksimal kami bisa lakukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Mamasa atau mewakili. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Pak Dandim yang itu mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Pak Dr. Muhammad Ikhwan. Terima kasih Pak sambutannya. Saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Ibu Ratna Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Kepala Dinas PUPR Pak Octavianus Masuang, Kepala Dinas Sosial Pak Usman Kadir. Terima kasih. Saya hormati seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Mamasa hadir ya, ada Mihalaan ya Bu, Losu juga hadir, mewakili Pana ada Pana, oh ya Mamasa pasti hadir ya. Ya, makasih Bu, videonya bagus, dapat 9,1. Dari Bala juga tadi hadir, terima kasih. Malabo juga hadir, seabsen ya. Bala, Lantim, ya. Bambang ada. Siap. Oh ya. Tabang. Oh ya, terima kasih. Dan capeknya dari Tabang jadi duduk saja. Sumororong, ya, makasih. Mesawah, tadi banyak Mesawah. Apa lagi? Arale, ada juga Arale tadi. Ya, Arale. Mambi. Oh ya, Mambi. Mumal. Oh ya. Ini absen. Kesana Tambung. Tambah, ya. Tabulahan. Oh iya. Sespa. Oh iya. Ya, terima kasih. Tawalian. Wah, saya tidak datang. Tawalian mana Tawalian? Ya, iya itu. Yusuf. Ya. Sudah selesai semua ya? Yang di absen Bu Kadis dikasih honor. Saya hormati seluruh lurah dan kepala desa se-Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Kehadiran lurah ini penting dan kepala dinas kepala desa karena terkait dengan kader-kader kita, satu kader satu posyandu. Ya, 5 kader satu posyandu. Dan itu bisa dibiayai oleh kepala desa. Ada undang-undangnya Pak. Hilang Pak. Ya, jadi ini pentingnya hadirnya Bapak Kepala Desa itu. Semua para undangan hadirin yang kami muliakan. Jadi terima kasih, saya apresiasi kegiatan ini karena ini sangat penting. Kesehatan itu adalah basic need, merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi meskipun banyak uang, kita kaya, tapi kita kurang sehat atau sakit, tidak ada gunanya kekayaan itu. Pak Camat, terima kasih Pak Camat Mamasa. Dan kalau saya tidak sebutkan Camat Mamasa dan Ibu Kadis Kesehatan tidak
nanti saya di ya. Jadi itu merupakan basic need bagi kita. Jadi meskipun banyak uang, kalau sakit-sakitan, ya, banyak orang dompetnya tebal, begitu makan siang dia bilang, jangan makan nasi. Ibu Ketapang, terima kasih, ini juga penting hadir di Buhinda. Kemudian bahkan kata guru saya, kata profesor saya, kalau kita sakit-sakit, meskipun banyak istri, nggak ada juga gunanya, Pak. Ya, benar ya, Pak. Masih yang mesem-mesem nih. Bahkan kata orang bijak, satu-satunya cara kita menitipkan kebahagiaan kita adalah pada tubuh kita yang sehat. Jadi kesehatan ini sangat-sangat penting. Biasanya kesehatan itu juga berbanding lurus dengan pendidikan. Jadi kalau kita baca bukunya Paul Morland, judulnya Tomorrow's People, masa depan manusia di dunia. Di situ ada satu bab membahas tentang hubungan antara pendidikan dengan kesehatan. Mestinya semakin tinggi pendidikan suatu daerah, maka tingkat kesehatannya semakin baik. Kenapa? Karena orang-orang berpendidikan itu minimal bisa menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Demokrasi juga begitu. Semakin tinggi pendidikan suatu daerah, maka tingkat demokrasinya semakin baik. Oleh karena itu, ya mestinya Dinas Pendidikan juga hadir acara ini, karena ini sangat penting. Kalau kita melihat daerah-daerah miskin di dunia, meskipun miskin, tetapi anak-anaknya pada pagi hari masih gosok gigi atau sikat gigi, itu artinya peradaban di situ akan tumbuh. Tapi kalau kita sudah miskin, tidak cukup uang, sudah lupa gosok gigi, itu berbahaya. Karena akan banyak penyakit-penyakit berikutnya yang akan mengenai kita. Jadi ILP ini saya betul-betul hampir-hampir memaksakan diri untuk hadir di tempat ini. Sesungguhnya saya sangat sibuk sebetulnya, tapi karena saya lihat proposalnya Ibu Kadis, Ibu Ratna, ya. Kemarin saya di Mamuju karena ada dua acara. Ada acara dari Pak Dandren terkait dengan TMMD, Tentara Membangun Desa. Setelah itu saya menguji di Kakanwil Kementerian Agama, menguji 55 calon petugas haji, ya. Karena kebetulan saya juga direktur haji di Indonesia. Jangan masukkan proposalnya ke saya haji. Kita ini lagi ngurus 221.000 jemaah haji di Indonesia. Kalau dengan umrohnya hampir 1 juta. Jadi urusan saya di Jakarta itu lebih banyak 5 kali lipat dari penduduk Mamasa. Jadi saya tiba di Polowali jam 10 malam. Jam 4 atau jam 5 saya sudah bergerak ke sini.
besok ke Jakarta, saya 1 minggu untuk mengurus haji, usaha kuota haji, maskapai pesawat, souvenir dan sebagainya. Banyak sekali. Sesungguhnya saya sudah minta ke Menteri Agama agar saya pelahkan, tapi dia tidak mau. Karena sulitnya mencari orang jujur di Republik ini. Hampir tiap hari saya menandatangani pembatalan kursi haji. Sekarang sudah 50.000 kursi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya ingin katakan di tempat ini, ada satu yang menggelisahkan saya. Tolong direkam. Karena saya kepengen Bupati definitif mengerjakan ini. Saya sudah hitung-hitung waktu, mungkin saya paling lama 2 bulan di Mamasa, kalau sampai di akhir. Saya minta ada kepala dinas kesehatan di sini, ada dari dinas provinsi, ada PUPR, ada dinas sosial, ada ketahanan pangan, ada lurah, ada camat. Saya minta agar ada perubahan pola dan mindset orang Mamasa. Kalau kita mau betul-betul mau sehat, apa itu? Sungai Mamasa ini adalah anugerah Tuhan yang sangat mahal, dan tidak semua daerah memiliki sumber air yang sangat jernih dari Tuhan, kecuali Mamasa. Mandi juga begitu. Saya sudah cari-cari informasi untuk menghidupkan kembali Arum Jeram di Mamasa ini dan di Mambi. Kan enak itu Pak, mulai Jembatan Kuning kita Arum Jeram sampai ke mana? Sumarorong. Jauh sekali. Ya. Saya dengar Mamasa ini ketua Arum Jeram Sulawesi Barat. Saya udah temu punyanya Pak Arifin hadir nggak? Camat Bambang. Ada itu alatnya itu. Saya mikir-mikir, setelah saya dari Jakarta, saya mau ajak kepala-kepala dinas ini untuk Arum Jeram. Ketahuan nanti siapa kepala dinas yang tidak bisa berenang gitu. Tetapi itu bisa kita wujudkan apabila kita terjadi perubahan mindset secara total. Saya ingin masyarakat Mamasa mencontoh orang-orang Mesir. Di Mesir itu ada sungai tua, namanya Sungai Nil. Sungai Nil ini mengairi 11 negara, mulai Tanzania, Burundi, Uganda, Ethiopia, terus ke Khartoum, Sudan, terus ke Sungai Nil, Mesir, terus ke Alexandria ke bawah. Sungai ini, coba dicek HP-nya masing-masing, 6.600 km, termasuk sungai agak sangat panjang, itu kurang lebih sama dengan Sungai Amazon di Amerika. Tetapi yang menarik di Sungai Nil, semua rumah menghadap ke sungai. Artinya tidak ada pembuangan apapun ke sungai. Sehingga sungai di Mesir itu bersih sekali. Nah, kebalikannya di kita. Semua rumah membelakangi sungai. Dan bahkan itunya kebal. Saya makanya tadi saya bisi terus Pak Octavianus Oswang sebagai kepala dinas PUPR, pastikan sepi tank kita itu dikerjakan dengan baik.
hari ini di Mamasa. Setahu saya beliau sudah mengerjakan 458 titik septic. Kalau saya tidak keliru, PUPR sudah mengerjakan 4.700-an septic. Dulu hanya 800-an, saya minta 5.000, tapi dikasih 4.700. Katanya tahun depan dikasih lagi 3.000-an. Mohon ini dikawal. Jadi kita kurang confidence menjadikan Arum Jeram ini sepanjang perilaku kita tidak berubah. Bayangkan itu Bapak Ibu, kalau dari atas sana itu, ini kampungnya Pak Armas, sungainya sangat bersih, tiba-tiba kotor di sini. Nggak berani kita. Ini harus bersama-sama, harus Pak Desa, harus TNI Polri, harus ini, dan nanti mudah-mudahan Bupati definitif melakukan ini. Ini sederhana Bapak Ibu sekalian, tetapi akan mengundang investor, akan mengundang orang masuk di sini, dan orang bangga dengan Sungai Mamasa. Orang bangga dengan Sungai Mambi. Coba Bapak cek di internet, lihat itu jernihnya Sungai Nil, Sungai Tigris di Baghdad, Sungai Eufrat di Baghdad, itu manis Pak. Kalau ini sudah berubah, pasti kita sehat, karena air kita itu jernih. Saya bukan dokter Pak, tetapi ketika Pak Jokowi datang, saya naik pesawat, kuliah dia itu. Apa minumannya Pak Jokowi? Pak Jokowi kan tidak pernah sakit Pak. Saya lihatlah Pak Jokowi itu di pesawat helikopter itu aqua, bukan aqua biasa, namanya pristine, tulisannya pristine. Semenjak itulah Pak, kalau saya capek-capek, saya pasti beli pristine. Ini bukan urusan bisnis ya, bukan. Saya tidak ada urusan itu. Dan ternyata juga itu air yang kita minum, apapun, mau aqua, mau club, mau Alfamaret, mau Cleo, apapun, kalau airnya bersih, apa namanya itu dokter? Kalau air, bukan, itu ada kandungannya itu loh yang pH. Lain kalau APH Pak, ini pH. Kalau pH-nya plus 8 itu bagus. Jadi kalau saya loyo-loyo lagi capek, lagi kena high, saya pasti nyari yang pH-nya plus 8. Itu terasa Pak. Ini cara sehat yang sederhana, yang tidak perlu konsultasi ke dokter. Karena kita ini orang kampung Pak, rata-rata takut melihat anak-anak dokter Pak. Benar ya Pak? Takut juga lihat rumah sakit. Jadi supaya ini saya lihat Pak Presiden itu nggak pernah ada kabar Presiden itu sakit. Ternyata minumannya diperhatikan. Jadi jangan pandang enteng itu minuman Pak, air. Nah air yang bersih itu pasti menyegarkan. Itu 80% manusia ini adalah bersumber bagian dari air. Saya tidak lanjutkan ini Pak, karena nanti saya ambil kaplingnya dokter Pak. Tapi itu yang saya alami Pak, itu yang saya alami. Ya, jangan pandang remeh minuman air itu. Nah ini kalau perubahan masyarakat kita berubah total, pasti akan mempengaruhi kesehatan. Itu ya Pak ya. Tolong ya Pak ya, ini direkam aja supaya ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa Sungai Mamasa ini harus kita maksimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini sambutannya ada, bagus sekali saya sudah baca, dan saya minta kepada kepala desa, kepala lurah, camat agar memperhatikan kader-kader kita itu, dan mungkin juga ada waktunya nanti
Kepala Dinas PMD untuk duduk bersama melakukan skema-skema supaya posyandu kita ini betul-betul berfungsi dengan baik, sehingga kesadaran akan kesehatan masyarakat itu sangat penting. Rata-rata kita Pak, kalau masuk rumah sakit nanti masuk unit gawat darurat Pak. Padahal itu kan ada pemeriksaan rutin, ada itu ya kan. Jadi begitu masuk rumah sakit langsung ketakutan kita, apalagi masuk UGD Pak itu. Jadi ini juga perlu ada. Terima kasih kepada seluruh kepala puskesmas yang hadir, luar biasa. Ini tadi saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 9 sampai 11 Desember besok ada tim survei dari Jakarta, dari Kementerian Kesehatan untuk datang mensurvei Rumah Sakit Umum Daerah Kondo Sapata. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, rumah sakit kita seperti janji Pak Jokowi masuk dalam Quick Win P2P pembangunan rumah sakit 2025. Anggarannya besar, tapi saya tidak sebutkan di sini. Dan mohon masyarakat kita semua, Pak Kadis, Ibu Adriana, silakan layani beliau itu. Mungkin ada Pak Sekda mewakili saya karena waktu itu saya di Jakarta. Mohon itu dilayani betul. Hospitality kita harus bagus. Karena untuk 2025 hanya 10 rumah sakit yang masuk Quick Win P2P. Salah satunya adalah Mamasa. Tepuk tangan dong. Itu hampir juga tidak jadi, tapi saya ngotot, saya bilang tidak, itu harus dilakukan ini karena inilah caranya negara hadir kepada orang-orang di Mamasa. Jadi saya bilang sama beliau itu, saya garansi itu pasti memberi kebaikan, kemaslahatan kepada Mamasa. Beliau bilang, saya kepengen Pak pembangunan itu Bapak masih di situ, ya udah bangun cepat bulan Januari. Mudah-mudahan saya masih di sini. Kenapa tidak tepuk tangan? Tepuk tangan aja. Saya buka rahasianya. Saya bilang sama teman-teman, tolong pada masa saya dan masa berikutnya itu betul-betul dipastikan seluruh pembangunan, seluruh proyek-proyek yang ada di Mamasa itu clean and clear. Ragu-ragu untuk tangannya. Kenapa? Karena PJ Bupati tidak minta apa-apa. PJ Bupati tidak minta setoran. PJ Bupati tidak minta fee. Jadi tidak ada alasan sebuah bangunan, program atau proyek itu tidak baik. Kecuali kalau saya minta-minta. Baru Anda bilang ini susah Pak karena Bapak minta. Jadi ini Bapak Ibu supaya clear urusan kita ini. Dan insya Allah kalau kita akuntabel, kita transparan, kita clean, kita clear, itu rezeki banyak Pak. Rezeki banyak. Tapi kalau kita kurang clear, kurang clean, kurang akuntabel, orang tidak akan investasi. Itulah yang selalu saya bilang sama generasi kita, anak-anak kita, siswa-siswi kita, mahasiswa kita, sebagai karyawan, yang kamu harus tanam baik-baik adalah kejujuran. Itulah modal utama kita dalam hidup ini. Dan itulah yang kita bawa. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini kita kawal bersama-sama. Saya minta kepada Bu Kadis Kesehatan, tolong dampingi hospitality. Rahasia orang itu Pak, hospitality, ditemani, dilayani,
ya diajak ngobrol. Nah, orang datang kepada kita itu harus nice. Kita ini kan smiling nation. Kita ini kan dikenal sebagai orang yang murah senyum. Senyum saja itu sudah nyaman orang, Pak. Meskipun tidak banyak duit, Pak Kadis, tetapi kita senyum, orang merasa nyaman, itu orang juga datang kepada kita. Jadi ini saya minta semua dinas terkait, kepala rumah sakit, para dokter, mohon tamu-tamu kita itu ditingkatkan hospitality kita. Ya, begitu kita datang langsung dikasih air putih, dikasih kopi kalau ada, dikasih cerita-cerita lucu-lucu kalau ada. Ya gitu ya. Jangan sudah terlambat datang, sudah tidak hadir, tidak ada kabar. Nah, ini suka di WA tidak dibalas, di telepon tidak dibalas, enggak. No, orang itu butuh hospitality. Ya, kalau kita ke luar negeri begitu, Pak. Semua orang itu hospitality-nya jelas. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, termasuk pasar yang di Pasar Jenol itu mudah-mudahan juga berjalan lancar. Kita sedang urus, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Dan kita juga, saya karena grupnya besar, Bu Kadis, saya terima kasih kepada Pak Desa, Pak Lurah, Pak Camat semuanya, karena kita sudah selesai pilkada 27 November 2024 dengan pilkada damai sesuai dengan harapan semua masyarakat Mamasa. Dan kita juga sudah ada hasil quick-win, kita sudah mendapatkan calon bupati terpilih dan calon wakil bupati terpilih. Kita berkewajiban untuk mendukung penuh bupati dan wakil bupati terpilih. Pesta demokrasinya sudah selesai, kontestasinya sudah hampir selesai. Oleh karena itu kita semua kembali bersatu, tidak ada lagi paslon-paslonan, yang ada adalah kita dukung bupati dan wakil bupati definitif. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 10 Februari ada pelantikan bupati dan wakil bupati definitif, dan tanggal 7 Februari ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif. Saya bersyukur, berterima kasih kepada semuanya yang pada awal-awal saya datang orang ragu-ragu apakah Mamasa bisa menyelenggarakan pemilu secara baik, pada waktu itu kita defisit. Tetapi ada saja cara Tuhan menolong kita. Seluruh biaya pilkada kita bayar 100%. Memang saya tahu tepuk tangannya tidak meriah karena tidak ada dari KPU di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga harus menyampaikan terima kasih saya khusus kepada Dinas Sosial Pak Usman Kadir. Beliau juga tidak banyak uang, tetapi bisa mendatangkan 140,9 miliar bantuan sosial dari Presiden. Terima kasih. Itu duitnya langsung ke masyarakat, Pak. Tidak satu rupiah pun menetes ke kasda Pemda. Udah nyampe semua. Beliau ini semenjak saya di sini tingkat kepesertaan BPJS 96,68%. Saya sengaja tidak baca supaya Bapak percaya saya bupati benar. Ini lagi diusulkan data ya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial 5 ribuan ya Pak. Sudah 5 ribuan, naik lagi. Ini sudah tingkat, sudah naik. Jadi secara pelan-pelan kita betul-betul secara sistematis melakukan itu. Memang betul kata Pak Ikhwan tadi, di tengah-tengah defisit tidak boleh kita frustrasi. Kita selalu mencari cara untuk mendapatkan sesuatu keberkahan dari Tuhan. Kalau saya awal datang melihat
anggaran APBD kita, saya pasti tidak bisa bekerja apa-apa. Saya tidak lihat itu, kita cari cara yang lain. Dan ternyata Tuhan menolong kita. Saya pikir ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang berkenan. Saya sudah 11 bulan di sini dan tinggal 2 bulan lagi kalau sampai di akhir. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tentu untuk memperbaiki Mamasa tidak cukup waktu. Biasa di sih begini. Bupati definitif yang mengerjakan banyak. Sudah mulai tanda-tandanya. Jalan itu sudah mulai bagus. Dan setiap saat saya kontrol. Dan saya bicara langsung orang nomor 1. Saya bilang, saya tidak pernah berniat supaya duit pun netes 1 rupiah pun di kantong saya. Tapi saya akan minta tolong pekerjaan itu selesai pada saat saya menjadi Bupati Mamasa. Anda sudah lihat Pak Sabak sudah tembus ya Pak, bersama sedikit lagi, dan beliau komitmen kepada kita. Saya bilang kalau tidak selesai maka saya malu karena saya putra daerah. Anda mungkin bisa tidak ditahu orang, tapi rumah saya ada di mana? Rumah saya ada di sini, orang tahu. Tapi ya saya bersyukur sudah mulai sedikit lagi, sudah selesai. Kemarin orang nomor 1 nelpon lagi saya bilang udah hampir selesai Pak, sesuai dengan janji saya. Oke, thank you. Karena hanya itulah yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat. Demikian mari kita buka dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Integrasi layanan primer ini, semoga layanan kesehatan semakin baik, semakin prima di bumi Kondosapata, Kabupaten Mamasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan pejabat bupati itu tetap di tempat karena setelah ini disilakan. Selanjutnya perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah daerah kalau dinas PUPR disilakan. Selanjutnya penjabat Bupati Mamasa dan Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakili Dr. Muhammad Ikhwan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, dan selanjutnya Kepala Puskesmas Kapus Mamasa, perwakilan dari tim kerja Kabupaten Mamasa, perwakilan dari Polres Mamasa, jika tidak ada perwakilan dari Dandim 1428 Mamasa. Ini pendaftaran Pak. Pendaftaran dari sini Ini yang online. Dia ini akan connect ke semua ini pelayanan. Dokter, kalau sudah mendaftar di sini Pak. Langsung connect? Iya. Oh, canggih. Iya, ini sudah Pak, sudah jalan ke Amerika elektronik. Oke. Jadi bukan kertas lagi yang kita bawa. Oke. Jadi langsung kasih pada dokter. Langsung letak Langsung dokternya. ke tempatnya. Canggih. Sampai nanti kita tindak itu. Oke, thank you. Makasih, Le. Rajin periksa. Nanti
segar-segar. Sakit apa? Sakit apa, Ki? Iya, kok. Nggak sakit? Sehat. Pengobatan sudah di screening tadi. Itu orang Kementerian Agama. Digital semua. Iya,